Saudara, apa sebenarnya alasan dibalik penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir? Bagaimana juga memastikan PLTN aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan? Kami akan bahas malam hari ini bersama Sekjen Dewan Energi Nasional, Joko Siswanto, dan Tata Mustasya, Senior Campaign Strategis Greenpeace International. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Malam. Pertama saya akan langsung ke Pak Joko nih. Pak Joko, sebenarnya kenapa sih yang dipilihnya sebagai ketua tim ini adalah Pak Luhut Menko Marves? PLTN itu pertama masuk ke dalam RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian nuklir juga masuk ke dalam roadmap net zero emisi 2060 atau lebih cepat. Nah, 2 tahun lalu Bapak Menteri SDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional, di mana Ketua Ya, silakan Pak Joko. Siapan pembangunan ini. Nah, kami telah rapat selama 2 tahun ini dengan para anggota dan Oke, Pak Joko mohon maaf sambil melibatkan beberapa kementerian. Ya, mohon maaf Pak Joko sambil diperbaiki saluran komunikasinya, saya mau ke Mas Tata dulu deh. Mas Tata, kalau dari Greenpeace sendiri sebenarnya nilainya lebih banyak positifnya atau negatifnya sih untuk pembangunan listrik tenaga nuklir ini? Sebenarnya kalau kita mau melihat, terima kasih Mbak Audrey, kalau kita mau melihat bagaimana sebetulnya background di balik rencana pembangunan listrik tenaga nuklir ini, kita harus melihat situasi transisi energi kita saat ini. Karena Greenpeace merupakan organisasi kampanye lingkungan, kita melihat tentu transisi energi ini sebagai bagian dari usaha Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global untuk mengatasi krisis iklim, di mana transisi energi merupakan kunci nomor 1 bagi dunia, bagi Indonesia untuk menghentikan dan mengatasi krisis iklim. Nah, lalu apa yang terjadi dengan transisi energi kita? Saya kebetulan dalam 3 hari ini banyak berdiskusi dengan beberapa tim kandidat capres-cawapres. Kita tidak hanya, saya sering menyebutnya on right track, tapi rupanya kita memang bukan tidak on right track, tapi tidak punya track yang jelas dalam konteks transisi energi dan energi fosil, terutama kalau kita bicara batu bara ke energi bersih dan terbarukan. Kita lihat misalnya, baru saja saya kira minggu ini Kementerian SDM, walaupun mungkin belum secara formal, menyampaikan kemungkinan merevisi target pencapaian bauran energi terbarukan yang tadinya 23% di tahun 2025, sekarang baru 14%, hampir tidak mungkin tercapai, mau direvisi menjadi 17%, setahun sebelum deadline. Berarti ini kan target saya kira sudah belasan tahun. Itu yang terjadi. Di PLT batubara, tentu semua negara di dunia masih menggunakan batubara, boleh dikatakan semua, tetapi negara lain terus mengurangi kapasitasnya. Kita 2017-2020 di masa periode kedua pemerintahan Pak Jokowi itu malah bertambah 44%. Jadi juara. Kalau untuk pembangunan tenaga nuklirnya ini? Nah, dalam konteks ini sebetulnya kita melihat nuklir merupakan salah satu saja dari solusi palsu yang muncul. Jadi kita kemarin ramai tuh debat capres dengan carbon capture utilization and storage, CCS atau CCS atau CCUS. Itu kan salah satu solusi yang kita menyebutnya solusi palsu. Ditawarkan, keekonomiannya tidak jelas, lalu kemudian efektivitasnya juga tidak jelas. Muncul sebelumnya gasifikasi, sama, ekonominya tidak jelas. Nah, sekarang muncul nuklir. Nah, jadi story-nya begitu, Mbak Audrey. Muncul nuklir, yang kalau kita lihat, kalau kita mau mengatasi krisis iklim, ini juga tidak efektif, karena skalanya tidak akan memadai. Itu perlu 37 reaktor misalnya. Jadi nggak efektif ya. Kalau gitu saya mau tanya kembali ke Pak Sekjen deh. Pak Joko, kenapa sih sebenarnya kemudian sekarang ini harus percepatan ya, dibangun tim percepatan PLTN, dan kenapa juga Pak Luhut yang dipilih? Jadi sebetulnya PLTN ini sudah masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional ya, yang diterbitkan oleh Bappenas, dan nuklir juga PLTN ini masuk ke dalam roadmap net zero emisi di 2060 atau lebih cepat. Dan kita sudah lama punya batan begitu ya. Di Serpong juga sudah ada, di beberapa perguruan tinggi penelitian sudah ada. Sehingga 2 tahun yang lalu Bapak Menteri SDM selaku Ketua Harian DN itu membentuk tim untuk persiapannya.
Nah, kebetulan Den juga ketuanya Bapak Presiden, sehingga kami tim 2 tahun ini mengadakan rapat persiapan-persiapan dan sebagainya. Dan karena pembangunan PLTN ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, sehingga kami mengusulkan Bapak Menko yang terkenal dengan lugas, tegas, dan setiap beliau memimpin itu selalu sukses, gitu ya, selalu berhasil. Sehingga kami mengusulkan Bapak Luhut untuk diharapkan disetujui untuk menjadi ketua NEPIO ini. Di mana NEPIO ini adalah salah satu dari 3 persyaratan dari 19 persyaratan itu disarankan oleh IEA itu Indonesia sudah 16 memenuhi persyaratan, 3 lagi yaitu kebijakan pemerintah, penerimaan stakeholders, dan organisasi ini. Nah, Oke, masih terkendala lagi untuk saluran komunikasinya. Saya kembali ke Mas Tata. Mas Tata, sebenarnya dari Greenpeace sendiri menilai lebih banyak positifnya atau negatifnya sih menggunakan tenaga nuklir ini? Bukannya banyak ya di negara-negara lain yang contoh dengan menggunakan tenaga nuklir justru malah berdampak negatif terutama buat manusianya, Mas Tata. Saya melihat tidak hanya banyak dampak negatifnya dibanding hal positif yang bisa kita ambil, tapi sebetulnya ini merupakan solusi palsu dan merupakan solusi yang tidak kita perlukan. Jadi tadi saya menyampaikan ketika misalnya keinginan kita untuk menyelesaikan, untuk mengatasi krisis iklim, ini nggak pas juga karena dibutuhkan PLTN dalam jumlah yang banyak dan skalanya tidak akan sampai. Sekarang pun secara global tidak akan sampai. Masa pembangunannya juga cukup lama sehingga tidak akan bisa berkejaran dengan waktu kita untuk mempercepat transisi energi, bisa 8 sampai 10 tahun pembangunannya. Ketika kita bicara misalnya mau mengatasi atau memperkuat ketahanan energi Indonesia, ini juga tidak masuk, Mbak Audrey, karena kita tahu biaya pembangkitan nuklir ini lebih mahal dibandingkan beberapa alternatif energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, onshore maupun offshore. Jadi saya kira ini menjadi tawaran yang akhirnya tidak jelas. Dan saya juga mau merespon sedikit mengenai penunjukan Pak Luhut. Saya kira kalau kita bicara tupoksi itu tentu sesuai, tetapi kita juga harus menyoroti, saya tidak ingin menyoroti di sektor-sektor lain, tapi di sektor energi, di mana Pak Luhut sudah menjadi Menko Marinvest, saya kira sejak 2016, kalau tidak salah, menggantikan almarhum Riza Ramli. Itu kita lihat justru prestasinya tidak ada. Kalau di sektor energi ya, saya bicara spesifik di sektor energi. Tadi saya sebutkan, energi fosilnya bertambah, energi terbarukannya proporsinya juga tidak targetnya tidak. Jadi bisa dibilang ini solusi palsu gitu ya kalau tadi meminjam kata-kata Mas Tata ya. Saya mau cross check nih sama Pak Sekjen nih. Katanya dibilang ini merupakan solusi palsu, Pak. Tidak ya, karena negara-negara maju seperti Perancis, Amerika, Rusia, Jerman, Jepang ya itu semua menggunakan nuklir. Bahkan di Perancis itu belum pernah terjadi kecelakaan sama sekali di sana. Persentase terbesar adalah pembangkitnya tenaga nuklir ya. Nah, kita Indonesia mempunyai bahan baku dan studi studinya sudah selesai gitu ya. Tinggal kita melakukan persiapan dan kita mempercepat karena teknologinya adalah teknologi yang small modular shot ya. Jadi ini dimulai dari 500 megawatt begitu di floating sehingga ini sangat aman sekali dan tapi kalau dibilang sangat aman kalau kita mengacu kepada apa yang pernah terjadi misalnya Chernobyl gitu Pak, peristiwa itu? Nah, kalau kita bandingkan dengan energi lain itu kecelakaan di nuklir itu paling sedikit ya, paling sedikit dibandingkan energi yang lain begitu ya. Bahkan seumur dunia ini baru sekali yang besar cuma di Chernobyl ya. Yang lainnya bukan karena kecelakaan adanya tsunami begitu ya, seperti yang di Jepang. Jadi itu kalau kita bandingkan dengan pembangkit listrik lainnya, nuklir itu yang paling sedikit kecelakaannya. Gitu tuh, Mas Tata, nuklir ini ternyata yang dibilangnya ini justru semakin dikit atau dikit ya dampaknya daripada penggunaan pembangkit yang lainnya. Kalau dirasa Greenpeace gimana? Ya, kita harus melihat sebetulnya
kalau kita melihat limbah ya, sebetulnya salah satu yang menjadi bakal menjadi permasalahan besar adalah pengelolaan limbah nuklirnya, di mana negara-negara maju seperti negara-negara Eropa saja sekarang Oke. itu masih belum memiliki solusi sama sekali. Jadi menunda 70 tahun lagi akan kita kelola limbahnya, 100 tahun lagi. Jadi ditunda ke anak cucu kita. Itu negara-negara maju. Nah, apa yang akan terjadi dengan kita jika kita memulai penggunaan PLTN ini? Dan kita lihat juga sebetulnya negara-negara seperti Jerman sudah menyatakan meninggalkan PLTN, Oke. tetapi lagi-lagi mereka harus menanggung kesalahan sebelumnya dengan sekarang tidak tahu bagaimana cara mengelola Kalau limbah gitu Mas nuklir. Atta, Ya, belum ada pengelolaan limbah nuklir yang proven sampai sekarang sebetulnya di seluruh dunia, karena semuanya masih menunda. Finlandia mungkin paling maju, oke, tetapi juga masih Mas belum Atta. proven. Kalau Ya, gitu yang paling cocok di Indonesia penggunaan apa nih? Tenaga apa? saya kira kita harus bicara opsi-opsi yang ada, dan sebetulnya kita masih banyak energi terbarukan yang jauh dari termanfaatkan, masih boleh dibilang masih kita telantarkan. Misalnya energi matahari, kita jauh tertinggal di Asia Tenggara misalnya dibandingkan Vietnam, dibandingkan Malaysia, dibandingkan Thailand, dibandingkan Filipina. Kita jauh tertinggal dibandingkan karena kita pernah menjadi tuan rumah G20, negara-negara G20 yang lain. Jadi kita seharusnya mendorong eh, opsi-opsi energi terbarukan yang bersih, aman, tidak hanya untuk lingkungan, walaupun Greenpeace organisasi lingkungan, tapi juga untuk secara sosial, untuk manusianya aman, secara ekonomi efektif, memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi juga. Nuklir kita tahu bisa menciptakan ketergantungan teknologi juga kepada negara lain. Nah, hal-hal seperti itu saya kira. Jadi Oke. kita harus fokus pada opsi-opsi yang di depan mata. Kalau data dari Kementerian SDM misalnya, saya kira data yang valid, walaupun tentu banyak yang melihat itu sangat konservatif. Energi surya paling atas, kemudian diikuti energi air misalnya, energi angin. Itu hal yang sebenarnya ada di depan mata dan kita Oke. manfaatkan, Mbak Audrey. Sebetulnya ada ruang yang besar di sana. Oke, kalau ada ruang yang besar sebenarnya Pak Sekjen, mungkin nggak sih keresahan dari teman-teman Greenpeace ini didengarkan untuk kemudian dikaji ulang atau tetap jalan terus ini PLTN-nya dengan dibawa ke kepemimpinan Pak Luhut? Jadi sebetulnya selain nuklir yang akan kita bangun, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Tata, kita juga sudah membangun ya, terus PLTA, begitu ya, geothermal yang bersih ya, PLTS, begitu ya. Nah itu juga kita dorong terus begitu. Nah nuklir juga karena banyak negara maju yang menggunakan ini sangat aman sejak awal, dan negara-negara berkembang juga seperti Bangladesh, Korea Selatan, Yordania, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Turki, Belarusia, Kenya, di Afrika itu juga mempunyai NEPIO ini gitu. Jadi mereka bahkan sudah Bangladesh misalnya, Baik, itu sudah mempunyai baik, PLTN begitu. Nah, kita jangan tertinggal begitu ya. oke, Semua energi baik, yang bersih dan terbarukan, kesempatan yang sama. baik. Gitu. Baik, terima kasih Sekjen dan Pak Joko Siswanto dan juga Mas Atta Mustasya, perwakilan dari Greenpeace Indonesia atau Greenpeace Internasional. Terima kasih, sehat selalu semuanya.